segala macam itu. Nah, ini kalau di pengembangan produk agroindustri, dasar-dasar matematika tadi sangat penting gitu ya bagi penyelesaian, terutama untuk kasus-kasus yang sangat kompleks gitu ya. Karena kalau kasus yang sederhana kan ya kalian bisa menghitung kan intinya itu ya. Cuman ketika nanti kasusnya sudah kompleks, nah perlu penyelesaian yang lebih ya sedikit advance gitu ya intinya ya. Termasuk di sini ya, kalau kemarin kalian menggunakan penyelesaian secara geometri pakai grafik ya kemarin ya, kalau nggak salah ya, ada grafik atau apa gitu kemarin ya di geometri ya, atau interpolasi kan kemarin juga dari grafik kan ya. Nah, ketika berada di titik tertentu itu nilainya berapa sih? Nah, itu ke aljabar linear tapi menggunakan geometri. Nah, penyelesaian yang ada sekarang kita menggunakan matriks gitu ya. Dan tentunya di dalamnya ada determinan. Nah, sehingga kalian masih ingat nggak matriks itu apa? Bukan film ya, Dek ya. Ada yang pernah lihat film Matrix? Atau jangan-jangan itu cuma zaman saya ya? Ada ya? Masih ada ya? Matrix. Ingat Matrix? Yang bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya kotak-kotak yang isinya kotak. angka. Isinya apa? Isinya Setidaknya angka itu lebih mudah dibandingkan diferensial ya. Enggak iya juga. sih, Pak. Enggak juga. Matriks gitu ya. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Contoh kasusnya misalnya seperti ini. Kita mulai dari kasus ya. Saya ada perusahaan roti yang setiap harinya produksi 3 jenis roti gitu ya. Ada manis, legit, tawar, dan masing-masing itu terbuat dari 3 buah bahan baku gitu ya, dengan komposisi yang berbeda-beda. Di sini komposisinya untuk roti manis misalnya, itu perlu 20 kilo tepung, 5 kilo gula pasir, 10 kilo telur, yang di sana bisa menghasilkan 180 loyang atau cetakan gitu ya roti. Kemudian kalau roti legit, untuk produksi 240 roti butuh 32 kilo tepung, 8 kilo gula, dan 12 kilo telur. Jadi masih sama ya bahan bakunya, ada tepung terigu, gula pasir, dan telur. Nah, jenis roti yang terakhir ada roti tawar. Otomatis dia apa kalau tawar itu? Sebenarnya gulanya tetap ada ya, cuman kalau yang ini kita gulanya anggap aja 0 lah gitu ya, benar-benar tawar gitu ya, membutuhkan 24 kg tepung terigu dan 13 kg telur. Sehingga di sana menghasilkan 160 buah roti. Nah, misalnya di sini ada kasus terkait dengan biaya produksi gitu ya, per buah roti. Untuk roti manisnya itu 6.000, roti legit 7.000, roti tawar itu 5.000. Nah, kira-kira berapa sih harga setiap kilogram tepung terigu gitu ya, setiap kilogram gula pasir, dan setiap kilogram telur. Nah, dengan kalau ada biaya produksi itu sekitar ini ya dari masing-masing jenis rotinya. Nah, ini nanti fungsinya apa? Fungsinya ketika kita pengen melihat kenaikan misalnya, kenaikan harga tepung atau kenaikan harga yang sering telur ya, telur, gula pasir gitu ya. Itu bagaimana sehingga kita bisa mengantisipasi dengan menghasilkan roti manis dengan jumlah tertentu gitu ya, sehingga nanti masih tetap seimbang gitu ya dengan adanya kenaikan telur. Atau mungkin kita pengen meningkatkan harga jualnya gitu ya, sehingga harus meningkat berapa sih harga jualnya. Nah, sehingga ini kita bisa menentukan dilihat dari
persamaan linear di sini. Kalau kita buat kalau kita buat persamaan linearnya seperti apa jadinya? Nah, kita misalkan gitu kan, harga tepungnya itu X, harga gulanya Y, harga telurnya Z gitu ya. Nah, sehingga roti manis itu butuh tadi 20 kg tepung gitu kan. Berarti kalau harga jual tepungnya X berarti ya 20X. Kita tambahkan dengan 5 kg gula kali harga jualnya, kemudian tambahkan 10 kg telur dikalikan harga jual telurnya Z gitu ya. Nah, akan sama dengan jangan langsung biaya produksi dimasukkan gitu ya, tapi karena biaya produksi tadi adalah satuannya untuk apa ini? Per buah gitu ya. Atau per sekali per loyang gitu atau percetakan gitu ya. Nah, sehingga ini kan tadi menghasilkan 180 buah, sehingga harus dikalikan dulu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bisa tahu berapa sih berapa harga gula, berapa harga telur dari nilai-nilai yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau kemarin kan mungkin dengan diajarin substitusi kayak gitu juga kan, biasanya kan gitu ya. Ini kita eliminasi gitu ya. Nah, mana yang akan dihilangkan dulu gitu kan. Kemudian atau kalian substitusi misalnya gitu juga bisa gitu ya. Ini kan yang roti tawar ini kan Y-nya 0 ya. Sehingga X itu berapa dikonversi ke Z gitu ya. Itu bisa menggantikan persamaan 1 atau 2. Itu dengan substitusi. Tapi kan ini kalau seperti ini kan butuh waktu yang cukup lama juga gitu ya. Nah, sehingga di sini kita lihat secara umum bentuknya itu mirip dengan bentuk yang ada di matriks gitu ya. Nah, sehingga misalnya kalau kita tahu ya, kalau di matriks ini yang kanan bawah ini ya. Nah, ini kalau secara umum kan memang seperti ini ya persamaan linear. Intinya linear itu masing-masing variabel bebasnya ini tidak ada yang intinya berpangkat 1 gitu ya. 0 atau 1 gitu ya. Tidak ada yang berpangkat lebih dari 1 ya. Kalau udah berpangkat lebih dari 1 ya jadi jatuhnya adalah non linear ya. Ya variabelnya ya yang di sini X-nya ya X1, X2, X3 atau X, Y, Z dan seterusnya ABC itu enggak apa-apa ya. Cuman ini kan untuk menggambarkan ya, variabelnya adalah variabel X. Nah, secara umum seperti ini. Nah, dia kalau digambarkan dengan matriks hampir mirip gitu ya. Ya atau ya mirip persis lah ibaratnya gitu ya. Ini ada apa namanya koefisiennya dari variabel X tadi.
Cek. Apakah suara saya masuk? Coba masuk. Ya, oke. Udah lama belum ya tadi keluarnya? 1-2 menit sih Pak. Ada sih Pak. 1-2 menit. Sampai mana berarti tadi? Saya baru nyadar ini tadi. Kok nggak ada orang gitu ya? Sampai mana? Sampai sini kah? Hubungan program linear sama matriks Pak. Ya itu Pak. Yang ya benar yang ini ya, slide ini ya. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi tadi hubungannya adalah kalau kita lihat di sini kan apa namanya? Bentuk aljabar. Bentuk persamaan linear ya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di matriks bentuknya sama persis gitu ya. Antara yang ada di persamaan linear dengan matriksnya gitu ya. Nah, ini kalau kita ubah persamaan linear yang secara umum ini ke dalam bentuk matriks, itu kita bisa lihat bahwa matriks A besar ini ya, dikalikan dengan matriks X-nya akan sama dengan matriks B gitu ya. Kalian masih ingat perkalian matriks kan ya? Perkalian matriks kalau ada apa namanya? M kali N misalnya ya. M kali N dikalikan N kali P. Nah, kan hasilnya akan sama dengan M kali P kan gitu ya. Atau di sini ada baris dan kolom, berarti ini kan perkaliannya adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dan seterusnya gitu kan. Nah, karena ini cuma ada satu kolom ya baris kali kolom terus gitu kan ya. Nah, ada berapa ini? N baris, kemudian ada N kolom dikalikan dengan N baris, kemudian ada satu kolom gitu ya. Hasilnya adalah kalau N dikalikan N1 ya sama dengan N1 juga kan ya. Nah, ada N baris, kemudian satu kolom. Kemudian perkaliannya baris kali kolom ya sama ya. A1 dikali X1, nah ini kan akan menghasilkan yang ada di sini. Nah, kemudian A12 kali X2 menghasilkan yang ada di sini sampai ke yang N gitu ya. Nah, hasilnya sama dengan B1. Dan seterusnya sampai ke baris yang ke N. Nah, intinya sistem persamaan linear A kali X itu ya sama dengan B itu akan hanya ada satu penyelesaian X jika A-nya adalah matriks yang wajar atau non-singular ya. Non-singular itu determinannya untuk determinan A-nya ini tidak sama dengan 0. Kalau misalnya kita kalikan 0 ya. Ini penyelesaiannya gimana, Dek? Kalau ada A dikali X sama dengan B, berarti X sama dengan apa? B per A. B per A, benar ya? X sama dengan B per A. Oke, A kali X sama dengan B, berarti X sama dengan A. Nah, kalau A-nya itu 0, berarti bisa diketahui nggak X-nya? B per A, A-nya sama dengan 0. Nggak bisa ya, karena pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi gitu kan ya. Nah, sehingga kita nggak bisa menentukan nilai X-nya. Nah, secara gampang gitu kan ya. Ini matriks itu insya Allah gampang ya. Tinggal kali-kali jumlah gitu ya, atau berkurangi gitu kan ya. Nggak ada yang rumit ya di matriks. Nah, kalian sudah dapat itu, atau kalau dilihat di sini, nanti ya. Nanti B per A itu kan akan kemudian A pangkat min 1 dikali B ya. Oke, ini mengingat kembali saja ya untuk matriks ya. Ada vektor, itu adalah himpunan beraturan ya dari lambang bilangan-bilangan yang disebut elemen. Oke, ini contohnya ada vektor kolom. Ini kalau hanya terdiri dari satu kolom saja dengan beberapa baris gitu ya.
disebut vektor baris itu kalau ada satu baris saja gitu ya. Nah, ini sebenarnya vektor baris itu adalah transpos atau transposisi ya bahasa Indonesianya dari vektor kolom. Jadi kalau vektor kolom ini kita transposisikan, berarti yang kolom ini jadi baris gitu ya, atau yang baris jadi kolom itu sama aja. Oke. Dan ini matriks kurang lebih sama ya. Dan lupa untuk dimensinya M kali N ya. M itu adalah barisnya. Jadi yang disebut adalah jumlah barisnya dulu, baru kolomnya ya. Kalau masih ingat ya, ini sambil mengingat-ingat kembali ya. Jadi kalau ini ya berarti dimensinya adalah M kali N gitu ya. Ada M baris kemudian N kolom, sejumlah N kolom. Oke, tadi udah ya, jika M-nya sama dengan 1, berarti hanya ada satu baris ya. Oke, berarti disebut dengan vektor baris. Kalau N-nya 1, berarti kolomnya hanya 1 disebut dengan vektor kolom. Oke, ini masing-masing juga seperti itu ya. Kalau kode ini adalah 11, itu artinya dia ada di baris 1, kolom 1. Jadi yang disebut adalah barisnya dulu ya. A12 berarti baris ke-1, kolom ke-2. Ya, begitu seterusnya. Di MN dulu, M dulu, baru N dulu, baris dulu, baru kolom. Oke, kemudian ini diagonal utamanya. Ini pasti sama ya, A11, A22, A33, dan seterusnya. Oke, ini hanya mengingat kembali. Nah, sehingga coba kalian tuliskan saja ya. Kalian tuliskan bentuk matriks dari persamaan linear untuk kasus roti tadi. Masih ingat kasusnya? Saya kembali ke awal ya. Nah, kalau ada seperti ini, matriksnya seperti apa? Coba kalian tuliskan, berarti itu 20. Di X1, kalau biasanya kan secara umum X1, X2, X3 ya. Tapi di sini ditulisnya X, Y, Z. Itu juga sama aja ya. Lebih bebasnya yang penting kodenya kita paham ya. Itu kode tersebut adalah pemisalan dari masing-masing harga tadi. Oke, sudah. Sudah ya. Ada yang bisa coba share 1, 2 lah bila bisa ya. Bisa on cam sebentar kemudian share ininya. Cek suara saya masuk kah? Masuk, Pak. Masih masuk. Oke. Siapa nih? Ada coba punya Dimas, ada seperti apa bentuknya, Dek? Oke, bentuk matriksnya hasilnya seperti apa? Dimas? Belum terlihat ya? Atau yang ada di sini aja deh. Siapa ini? Ada Gracia, coba di Gracia. Maaf Pak, saya cuma pakai handphone jadi nggak bisa share Nggak bisa on screen. cam. Oke, ada yang Iya. mau volunteer bisa on cam ini?
Coba ditunjukkan hasilnya seperti apa. D. Evelyn, oke. Terlalu dekat mungkin. Ya. Ya, ini kebalik ya. Coba saya putar dulu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Agak mundur mungkin ya. Oke, jadi di sini berarti tadi ada seperti saya kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan juga ya, karena kena background ya. Intinya di sana ada matriks 3x3 ya, dari masing-masing kilogram tepung 20, 50, 2, 8, 12, 24, 0, 13, kemudian dikalikan matriks variabelnya, ada X, Y, Z, sama itu vektor kolom ya, karena hanya satu kolom. Kemudian sama dengan matriks biaya produksi kali jumlah rotinya tadi. Masih vektor kolom juga. Oke, itu cara mengubahnya ke dalam matriks. Nah, kita baru akan masuk ke cara menyelesaikannya gimana, gitu ya. Ini sekedar overview lagi ya terkait dengan matriks transpose. Kalian pasti udah ya, ini tak skip aja ya. Nah, intinya baris dijadikan kolom atau kolom jadi baris, gitu ya. Dan ada matriks simetris. Kalau di transpose itu akan sama gitu ya. Contohnya apa ini? Misalnya 211 ini kan baris pertama dijadikan kolom 211 juga, gitu kan. Baris kedua 1-32 dijadikan kolom kedua 1-32 juga 121 ini juga 121. Jadi mau diputar di transpose berkali-kali tetap sama ya. Itu disebut dengan matriks simetris. Dan ada matriks diagonal. Ini ketika hanya di diagonalnya saja yang ada isinya ya atau ada nilainya. Kemudian yang lain, elemen-elemen yang lain itu nilainya adalah 0. Yaitu kecuali diagonal tadi yang ada nilainya. Oke, kemudian matriks tridiagonal ini 3 diagonal ya yang ada di tengah. Itu ada nilainya, kemudian yang lain adalah 0 ya. Jadi ada nilai pada 3 diagonal utama. Kemudian ada matriks identitas. Ya, atau disebut dengan, kalau nulisnya biasanya I ya, I besar. Nah, itu matriks identitas. Jadi nilai di diagonalnya itu adalah 1. Yang lain itu 0. Jadi matriks diagonal yang elemen utamanya atau diagonal utamanya itu adalah 1. Itu disebut dengan matriks identitas. Kemudian ada matriks segitiga atas. Intinya adalah di sebelah kiri itu 0 ya, jadi yang bawah ya, atau ya kita gambarkan kalau itu tadi diagonal ada yang sebelah bawah dan atas gitu, atau kiri dan kanan gitu ya. Nah yang kiri itu nilainya 0, yang kanan itu bernilai, elemennya dan nilainya. Itu disebut dengan matriks segitiga atas. Kalau diagonal utamanya 1, maka disebut ini ya matriks segitiga unit atas, ada tambahan unitnya. Dia ini kebalikannya ya, matriks segitiga bawah, kemudian ada matriks 0, semua elemennya nilainya atau harganya 0. Kemudian masuk ke aljabarnya ya, ini penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu ya. Kalau penjumlahan ya tinggal dijumlahkan saja. Yang penting dimensinya sama. Tapi kalau nggak sama ya nggak bisa ya, nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kemudian perkalian itu juga bisa, caranya tadi ya, baris dikalikan dengan kolom, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah dimensinya harus dimensi harus sama dengan baris pada matriks B-nya. Ya.
Atau ditulisnya gini ya, M kali N, kemudian yang matriks B-nya adalah N kali B, misalnya. Nah, itu bisa. Jadi misalnya di sini 3 kali 1, di sini 1 kali 1. Ada yang, atau 3 kali 2, di sini 2 kali 2. Gitu ya. 3 kali 3, di sini 3 kali 2. Tapi kalau di sini 3 kali 2, di sini 3 kali 2 juga, nah itu tidak bisa dikalikan. Oke, nextnya, nah ini cara perkaliannya ya. Baris kali kolom, saya rasa kalian sudah menguasai ini ya. Nah ini sudah ya, ada, berarti ini berapa? 3 kali 2 dikalikan 2 kali 3. Hasilnya pasti adalah ya M kali P ya, 3 kali 3 matriksnya. Oke. Nah, ada inverse atau kebalikan, jadi matriks inverse matriks A pangkat min 1. Untuk kebalikannya, yang intinya kalau kebalikan itu ketika dia dikalikan dengan matriks awalnya itu akan menghasilkan matriks identitas, ya bukan satu ya, tapi matriks identitas. Ya, jadi intinya diagonalnya sama dengan 1 nanti kalau dikalikan. Oke. Nah ini ya, masuk ke penyelesaian. Tadi sudah disebutkan ada matriks A kali X akan sama dengan B, maka ketika pengen mencari X, solusinya adalah B dibagi A, atau kalau secara matriks kan adalah A pangkat min 1 kali B. Inverse-nya matriks A dikalikan matriks B-nya ya. Nah, ini ada beberapa solusi. Yang pertama kita bisa menggunakan solusi inverse ini tadi. Atau ada juga yang lebih cepat kita menggunakan solusi dari Cramer ini ya, atau dikenal dengan hukum Cramer. Yang menggunakan nilai D. D itu apa? D itu adalah nilai determinan atau det ya, bisa ditulis det juga bisa ya. Atau simbolnya adalah kalau matriks tadi kan kurung siku ya. Nah, kurung siku, kalau determinan itu tanda mutlak ya. Jadi 2 garis mengapit gitu kan. Nah, determinan itu apa? Determinan itu fungsi yang bernilai skalar dari semua elemen sebuah matriks bujur sangkar. Jadi yang bisa dicari determinannya adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu tadi udah dijelaskan belum ya? Belum ada di sini ya. Matriks bujur sangkar intinya adalah matriks yang jumlah kolom dan barisnya itu sama, kan ya? 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, nah itu matriks bujur sangkar. Oke, sehingga kita bisa mencari determinannya. Nah, pertanyaannya, kenapa yang digunakan adalah matriks bujur sangkar? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kenapa yang digunakan matriks bujur sangkar? Kenapa kita nggak bisa menggunakan matriks yang lain? Misalnya 4 kali 3 gitu ya. Bukan yang persegi. Kira-kira kenapa? Karena yang ada diagonalnya, Pak. Ya, ada diagonalnya. Oke, berarti apa hubungannya gitu maksudnya nanti ya dengan diagonal tadi. Oke, yang lain ada diagonalnya. Kemudian kira-kira kenapa? Apa hubungannya matriks bujur sangkar tersebut dengan persamaan linier gitu. Karena di sini tadi disebutkan kan ciri khas matriks persegi terkait solusi sistem persamaan aljabar linier. Kenapa? Apa hubungannya matriks bujur sangkar dengan persamaan linier gitu ya? Kenapa kok kita nggak menggunakan matriks bentuk lain gitu ya untuk menyelesaikan persamaan linier? Karena kalian tahu ciri khas persamaan linier itu bisa diselesaikan ketika apa, Dek? Persamaan linier itu bisa diselesaikan jika
apa? Jumlah persamaannya sama dengan, masih ingatkah? Persamaan linear itu bisa diselesaikan ketika jumlah persamaannya sama dengan jumlah variabelnya ya. Jadi contohnya apa? Misalnya kita punya dua variabel ya, paling minimal kan dua variabel ya. X dan Y gitu ya. Nah, persamaan linear itu bisa diselesaikan ketika ada dua variabel, berarti kita harus mempunyai dua persamaan, kan gitu kan ya. Contohnya apa? Misalnya X ya dan Y tadi ya. X tambah Y sama dengan 2. Nah, misalnya kita punya satu aja persamaan. Bisa menyelesaikan nggak deh? X-nya berapa, Y-nya berapa? Nggak bisa. Bisa nggak? Bisa. A tambah B sama dengan 10. A-nya berapa? B-nya berapa? Kan nggak bisa ya. Karena kita punya dua variabel, X dan Y, atau A dan B tadi ya. Tapi persamaan kita hanya satu. Gitu ya. Termasuk misalnya sampai 3 pun juga gitu. Misalnya X tambah Y tambah Z sama dengan 6 misalnya. Kemudian ada X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 10 misalnya gitu ya. Nah, kita punya 3 variabel X, Y, Z, tapi persamaan kita cuma 2, mau dicari bagaimanapun itu nggak akan ketemu gitu ya. Kalau nggak percaya bisa dicoba ya nanti ya. X plus Y plus Z sama dengan 6, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 10 misalnya. Nah, sehingga batasan itu tadi yang akhirnya bisa ketemu dengan matriks gitu ya. Terutama matriks bujur sangkar. Nah, atau matriks persegi tadi ya. Nah, di matriks bujur sangkar itu ada yang namanya determinan. Nah, itu yang lebih memudahkan kita untuk menyelesaikan persamaan linear. Jadi setiap kita punya jumlah persamaan sesuai dengan jumlah variabelnya, berarti kita bisa menyelesaikan persamaan linear tersebut. Oke, ini masuk ke penyelesaiannya ya. Ini determinan, kalau kalian masih ingat, sering dipakai di UN mestinya ya. Kalau ordonya 2 kali 2, berarti ya tinggal perkalian silang gitu ya. Bukan perkalian silang, apa ini istilahnya ya. Yang A11 dikali A22 kemudian dikurangi dengan yang ke arah atas gitu ya. Nah, kemudian kalau 3 kali 3, kalian akan kenal dua cara ya. Ada metode Sarus, ada metode kofaktor. Oke, metode Sarus itu yang ini ya. Nah, pernah ingat mesti ya. Yang kayak tempe garit gitu ya. Jadi kita kalikan yang ke arah kanan ya, kanan bawah gitu ya. 1 kali A22, A33 itu tandanya positif gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan yang perkalian yang warna merah ini tadi. Dengan cara menambahkan 2 kolom pertama ya pada matriks A-nya gitu ya. Kalau ada matriks A 3 kali 3, kita tambahkan 2 kolom pertama, kemudian dengan metode Sarus seperti ini. Yang biru itu positif, yang merah ini negatif atau pengurangan ya. Nah, cuman metode Sarus ini hanya bisa digunakan untuk matriks ordonya 3 kali 3 saja. Jadi kalau ada yang kalinya dipaksakan dengan metode Sarus. Kalau nanti ketemu determinan dengan metode Sarus, ya itu mungkin kebetulan ya. Tapi itu metode Sarus ini hanya digunakan untuk yang matriks ordonya 3 kali 3. Nah, yang secara umum bisa digunakan adalah dengan metode kofaktor. Jadi ini 3 kali 3 ke atas ya. Mau 4 kali 4 dan seterusnya itu bisa kita gunakan dengan metode kofaktor. Jadi ini digunakan untuk menentukan determinan semua ukuran matriks atau semua ordo dari matriks bujur sangkar. Ya. Nah, sebelum kita menggunakan matriksnya gitu ya, atau minornya.
Kalian pernah ingat ini mestinya ya. Kalau ada matriks 3x3, matriks A gitu ya. Nah, minor yang dimaksud minor itu ketika kita misalnya ngambil satu nilai di baris pertama, kolom pertama gitu ya, atau nilai A11 ini. Nah, nilai A11 kita ambil, maka ada matriks minor dari A11 itu adalah yang misalnya baris dan kolomnya itu tidak tertutup gitu ya. Nah, yang ada di sini A22, A23, A32 dan A33 itu adalah minor dari A11. Begitu seterusnya ya, kalau kita ambil dari baris pertama kolom kedua, berarti yang tidak tertutup adalah A21, A23, A31 dan A33. Nah, seperti ini ya. Itu adalah submatriks dari ekspansi baris pertama atau baris ke-1 ya. Nah, yang kita bisa ekspansi itu tidak hanya baris pertama. Kalau ada matriks 3x3 ya setiap baris itu kita bisa ekspansi ya. Setiap baris dan kolom kita ekspansi. Bisa matriks ekspansi ke baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita punya matriks 3x3 ya hasilnya akan ada 9 submatriks atau minor. Kalau ada n, nah ini secara umum rumusnya seperti ini. Kalau ada matriks yang n kali n tadi ya, maka kita bisa punya minor banyak n kuadrat. Kalau ada matriks 4 kali 4 ya ada 4 kuadrat berapa? 16 minor. Nah, yang kita gunakan untuk mengetahui determinan itu hanya satu ekspansi saja, gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan semua, kita hanya cukup menggunakan salah satu ekspansinya, mau baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan seterusnya. Itu cara menentukan determinan dengan kofaktor. Nah, rumus kofaktornya apa? Rumus kofaktornya adalah ini ya. Gantung IJ-nya ya. Kalau tadi 1 ya berarti I-nya 1, J-nya 1. Dan rumusnya adalah minus 1 dipangkat 1 tambah J dikalikan. Ini apa tadi? Determinan ya. Determinannya dari minor. Nah, determinan dari minor 1. Ya. Jadi kalau kita punya, nah ini misalnya ngambil yang A11 ya. Jadi kita minus 1 dipangkat 1 tambah 1, karena I-nya 1, J-nya 1. Berapa itu? 2 ya, min 1 pangkat 2, min 1, Pak. Determinan dari ya A2, A23, nah, determinan dari A22 kali A33 min A23 kali A32. Dan seterusnya. Itu menentukan kofaktornya. Nah, sehingga determinannya dari A tadi bisa ditentukan, misalnya ini ekspansi baris 1 ya. Dari ini, nilai A11-nya dikalikan dengan kofaktornya K11 ditambahkan dengan A12 kofaktor K12 tambah A13 kali K13. Nah, kalau kita masukkan secara umum dapatnya ini deh ya. Nah, sehingga kalian pasti langsung masuk ke sini ya kalau mungkin dulu di SMA. Determinan A itu kan sama dengan A11 kali determinan minornya gitu ya, dapat minornya kemudian dikurangi A12 dan determinan minornya tambahkan, karena kenapa negatif? Karena dia pangkatnya tadi kan I plus J ya. Kalau 1 2 berarti kan 1 tambah 2 3, min 1 pangkat 3 ya min 1 kan gitu ya. Nah, sehingga dia negatif. Dan ditambahkan A13 kali determinan minor dari I13. Yaitu caranya ya. Ini rangkumannya seperti ini. Kalau 2 kali 2 ya A11, A22, A12, A21 kali yang silang tadi ya.
Kode 3 bisa dengan sarus atau yang kofaktor seperti ini. Nah, kalau lebih dari 3 gimana? Ya, yang kita bisa lakukan adalah dengan yang determinan dari dengan cara metode kofaktor tadi ya. Oke, rumus umumnya kurang lebih ya sama seperti ini ya. Sigma karena dia penjumlahan tadi ya, penjumlahan dari rumus kofaktornya tadi. Oke, A kalikan dengan min 1 pangkatnya nanti menyesuaikan dia negatif atau tidaknya itu tergantung dari nilai I dan K-nya ini. Dan dikalikan M-nya ya, M IK-nya. Oke. Nah, ini ada beberapa sifat khusus ya. Baris atau kolom itu bernilai sama atau kelipatan satu dengan lainnya. Jadi kalau ada dua baris yang nilainya sama, berarti nanti determinannya kita bisa dan akan berubah tanda determinan itu ketika dua baris atau dua kolom itu ditukar gitu ya, dipindah. Itu nanti determinannya akan berubah tanda. Kalau semula minus ya atau negatif ya nanti jadi plus atau positif. Gitu sebaliknya. Oke, determinan matriks transpose, jadi matriks yang ditranspos, transposisi tadi nilainya akan sama dengan matriks aslinya, determinan dari matriks aslinya. Jadi kalau misalnya nanti ditranspos ya tidak perlu menghitung ulang gitu ya determinannya. Oke, jika suatu faktor diambilkan dari semua elemen matriks lama, maka hasil sama dengan hasil perkalian skalar faktor dengan determinan yang baru. Intinya kalau dikeluarkan gitu ya, ya kayak pemfaktoran biasa ini ya. Oke, nilai determinan tidak berubah jika kelipatan baris atau kolom ditambahkan atau dikurangkan pada sembarang baris atau kolom yang lain. Ini sifat-sifat khusus dari determinan ya. Oke, ini kurang lebih kalau dengan cara inverse, nah ini kita masuk metode ya tadi ya. Yang pertama bisa dengan inverse, X akan ketemu ketika ada inverse matrix A dikalikan dengan B, gitu ya. Nah, inverse matrix A itu seperti apa? Rumusnya adalah seper determinan A. Nah, makanya tadi kita fungsinya mengetahui determinan untuk mencari inverse di sini ya. Karena di inverse itu rumusnya ada determinan. Nah, ini khususnya ini kalau yang ini untuk order 2 kali 2 ya. Jadi seper A kemudian kalikan matriks dari ABCD ini ditukar gitu ya. A dengan D bertukar posisi gitu ya. B dan C itu negatif. Ya. Seolah kalian masih ingat lah ya ini ya. Nanti tinggal karena ini perkalian ya, misalnya ada seper determinannya 2 ya, setengah, berarti nanti perkalian dengan matriks ini ya tinggal dimasukkan ke masing-masing atau yang disebut dengan faktor tadi ya. Nah, tinggal dikalikan biasa. Setengah kali D, setengah kali min B, setengah kali min C, setengah kali A. Oke, nah yang agak berbeda adalah dari matriks ordo 3 kali 3 dan seterusnya ya. Nah, maka kita rumusnya seper determinan A-nya masih tetap sama, cuma yang ada di sini adalah nilai adjoint-nya ya, adjoint matriks A. Nah, adjoint A itu artinya apa? Adjoint A itu diperolehnya dengan mentranspos matriks dari kofaktor. Jadi kita menghitung kofaktor dulu ya. Masing-masing itu dihitung, ketemu nilai kofaktornya, kemudian dijadikan matriks. Nah, dari nilai matriks ini kemudian ditranspos. Nah, itu akan jadi adjoint, namanya adjoint matriks A. Jadi kofaktor yang dicari kemudian ditranspos. Oke, jadi ini ketika udah ketemu ya nanti tinggal menghitung gitu ya. Si inverse-nya matriks A kemudian dikalikan matriks B, nanti akan ketemu nilai variabelnya. Oke, yang lebih cepat adalah dari Cramer nih tadi ya.
Nah, kalau Cramer tidak perlu nyari-nyari inverse, hanya melihat dari determinan. Nah, caranya gimana? Kalau yang Cramer ini ada solusi X gitu ya, yang ke J gitu ya, akan sama dengan determinan dari J-nya kemudian dibagi dengan determinan totalnya gitu ya. DJ itu determinan matriks yang kolom ke J-nya itu diganti dengan vektor B-nya atau vektor kolom tadi. Nah, biar nggak bingung contohnya gini ya. Yang mudah saja ya angkanya ya. 102, 021, 4 min 30 dikalikan ini variabelnya ya, hasilnya sama dengan 98 min 2. Kurang lebih kalau kalian lihat yang roti tadi, kalian buat matriksnya kan, ya kurang lebih ya, bentuknya seperti ini ya. Cuman angkanya kan kalau yang roti tadi agak gede ya, agak besar. Nah, sehingga nilai X, Y, dan Z-nya itu berapa? Begitu ya. Nah, yang pertama adalah menentukan determinan dari matriks A-nya ini ya, matriks yang ada di sini. Tanpa mengubah dulu, jadi intinya determinan ini berapa sih? Nah, karena 3 kali 3, kalian bisa pakai sarus, bisa pakai kofaktor, gitu ya. Nah, ini yang saya contohkan adalah yang menggunakan metode kofaktor. Jadi kita ngambil 1, kemudian ada determinan dari minornya ya. Nah, kemudian masuk ke ambil yang kita ekspansi di baris pertama ya. Ambil nilai di kolom kedua ini, kemudian dikalikan dengan minornya, ditambahkan dengan ya, itu kan gampang ya. Nah, 2 kali 0 dikurangi min 3 kali 1 dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah minus 13. Itu untuk determinan matriks A-nya ya. Kemudian, nah mencari DJ tadi gimana? Nah, mencari DJ itu adalah dengan mengganti sesuai yang akan dicari dulu gitu ya. Kalau kita pengen mencari X, gitu ya. Nah, ini berarti baris pertama ya. Nah, berarti kita mengganti matriks yang ada di A ini, mengganti kolom pertama dengan ini. Nah, dengan nilai B-nya atau matriks vektor B-nya. Nah, kolom pertama itu diganti gitu ya, 98 min 2. Nah, yang lain tetap gitu ya, 02 min 3, 210. Determinannya gimana? Otomatis berubah kan gitu ya. Nah, yang kita ganti adalah X-nya ya, berarti DX akan sama dengan, kita cari pakai kofaktor, masih sama ya, ini ekspansi di baris pertama, hasilnya sama dengan minus 13. Ini kebetulan sama ya angkanya ya. Nah, kalau kita misalnya nyari DY gimana? Ya, yang diganti adalah yang kolom kedua, diganti dengan matriks B-nya tadi. Oke, ketemunya adalah minus 26. Dan menentukan yang Z gimana? Yang Z tinggal yang terakhir ya, berarti kolom ke-3. Kemudian ketemunya minus 52. Oke, sekali lagi determinan bisa, karena ini 3 kali 3, bisa dengan kofaktor seperti ini, atau bisa dengan sarus ya. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah nilai X itu tadi DX dibagi D, dan Y itu adalah DY dibagi D, Z-nya Z dibagi D. Nah, sehingga nilai X-nya adalah 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 4. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau dari Cramer itu lebih mudah ya. Mudah dibandingkan dengan yang tadi dengan inverse sebenarnya. Karena kita hanya melihat atau menghitung nilai determinannya saja. Oke, saya rasa itu untuk apa namanya ya aljabar linear dengan matriks. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami ya? Bisa diikuti? Suara saya masih ya? Tadi hilang.
Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Dek, siapa nih? Amira, Pak. Amira. Berarti kalau make yang apa nih, Pak, yang DX per day itu buat nyari X-nya, berarti dia determinan totalnya itu dipakai metode Sarus itu, Pak. Kalau untuk yang totalnya. Oke. Untuk totalnya tadi bisa pakai Sarus, bisa pakai kofaktor, ya. Karena tergantung lihat ininya ya. Intinya itu intinya adalah, nah kan tadi pengen lihat D ya. Nah intinya D itu adalah determinan yang aslinya ini, yang A aslinya, matriks A aslinya, yang belum diganti dengan B, ya. Nah jadi matriks asli ini dari A ini determinannya itu berapa? Kebetulan ini 3 kali 3 kan, untuk apa namanya, ordo matriksnya. Nah, sehingga dia bisa pakai Sarus, bisa pakai kofaktor. Cuman Sarus tadi hanya berlaku untuk ordo 3 kali 3 gitu. Jadi misalnya kalian coba pakai Sarus ini ya. Aduh, ini kalau online tuh emang kadang susahnya gini ya. Saya mau nulis itu juga mau tulis di mana gitu kan ya. Bisa share itu enggak sih? Ya agak susah juga ya share whiteboard. Nah, coba kalian hitung kalau ini pakai Sarus gimana coba ya. Nilainya apakah ketemu nilai yang sama atau tidak? Ya. Ini kan ada A ya, ada A. Kemudian kalau pakai Sarus berarti 102, kemudian ada 021, 4 min 3, 0 gitu kan. 2 kolom pertama ditambahkan di sebelah kanannya gitu kan. Kemudian dikalikan 120, 0, 014, 0 juga, 2030 gitu ya. Ke sini ada berapa nih? 422, 16, min 3, 0. Nah, sehingga 0 dikurangi 16 tambah min 3. Berarti min 13. Ya, kurang lebih sama kan ya? Sama. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi karena 3 kali 3 saja deh ya untuk seharusnya itu. Jadi untuk D besar ini itu apa namanya total tadi itu adalah boleh pakai Sarus, boleh pakai kofaktor. Yang ini pun juga DX, DY, DZ itu juga bisa pakai kofaktor, bisa pakai Sarus. Ada yang lain? Pak, saya izin bertanya. Ya. Di siapa ini? Jika, Pak. Jika. Ya. Oke. Yang untuk kasus pertama tadi, perusahaan roti mekar tadi kan persamaan linearnya, misal roti manis itu kan 20X plus 5Y plus 10Z sama dengan 180 dikali 6.000. Yeah. Nah, itu nanti ya kalau diubah ke matriks, hasilnya itu sampai jumlah produksinya itu atau harganya 6.000 nanti juga dikaliin, Pak? Ya, kalau di matriks itu termasuk si ininya, apa namanya, 6.000-nya, si biaya produksinya, Dek ya. Nah, karena yang ingin kita ketahui adalah harganya kan. Harga dari tepungnya, harga dari XYZ itu kan harga ya. Harga tepung, harga gula, harga satunya apa? Telur ya. Nah, karena itu harga maka yang di sebelah kanan bukan hanya jumlahnya kan. Nah, jumlah rotinya dikalikan dengan biaya untuk per satu buah roti itu berapa kan gitu. Nah, tadi matriksnya itu yang sebelah kanan, yang B itu adalah 1.800 kali 6.000, kemudian 240 kali 7.000, 160 kali 5.000.
Gitu. Bisa dipahami ya. Jadi tetap dikalikan. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Nah, ini silahkan coba kalian jadikan latihan. Nah, kalian akan menemukan berapa yang gampang untuk sementara ini untuk latihan dengan metode yang seharus saja ya. Nah, kalian tadi kan sudah membuat matriksnya, matriks dari yang roti tadi. Nah, 25, 10 dan seterusnya tadi. Nah, coba itu diselesaikan dengan metode Cramer yang pakai sarus karena matriksnya kan 3 kali 3 ya. Itu bisa menggunakan sarus. Nah, nanti ketemunya X itu berapa, Y berapa, Z berapa. Oke, coba kita kasih waktu 10 menit cukup ya. Cukup nggak? Pakai kalkulator nggak apa-apa kan ya untuk hitungannya. Oke, coba 10 menit ya. Saya set di sini. Oke, stopwatch. Oke, silakan dikerjakan deh. Pak, boleh lihat soalnya tadi? Oke. Tadi yang ini ya, yang di awal ya. Nah, ini dibikin matriksnya kan udah tadi ya. Kemudian di grammar tadi menghitung menggunakan yang DJ per D tadi ya. Kita lihat dari determinannya saja. Nah, tapi karena ini 3 kali 3 coba pakai yang seharus lah yang lebih cepat ya. Coba kofaktor nanti harus menentukan masing-masing minornya dulu kan agak lama.
Oke, ada yang udah ketemu berapa X, Y, Z-nya? Cek. Saya Udah 15 belum, Pak. menit. Belum. Sampai mana, Dek? Determinan A-nya berapa? Z-nya ketemu nggak? Saya ketemunya minus 480, Pak. Oke, minus 480. Determinan AX-nya? Nggak tahu sih, Pak. Kayaknya salah. Berapa? Masa ketemunya minus 1288. 1288. Iya. Oke. Oh, itu yang nolnya di belakang itu dihilangin berarti ya? Iya. 4 angka 0 di belakang. Oke. Terus yang AY-nya? Minus 4064. 1064. AZ-nya? Minus 576. 500 ya? Iya. Oke, AZ-nya. Sehingga ketemu kan udahan berarti? Yang nilai X, Y, Z belum dihitung, Pak. Baru sampai situ. Dihitung. Baru sampai situ ya. Oke, berarti tinggal menghitung aja. Oke, ada yang sudah dapat? Ini tadi Dek siapa? Miss Rohatun, Pak. Miss Rohatun. Saya dapat X-nya 26.833. Y-nya 85.083. Z-nya 12.000. Z-nya 12.000. Y-nya tadi berapa, Dek? 85.083. 85.000. Oke, ini tadi Dek siapa? Avelin, Pak. Hah? Avelin. Oh, Avelin. Ketemu nilai itunya berapa, Dek? Dek Avelin. Apa namanya? Determinan AY-nya. Udah sama dengan apa, Pak? Determinan AY-nya berapa? Determinan Y-nya 4064. 4064 kan? Ya. Terus yang determinan A-nya? Min 480. Terus dibagi Min 4064 dibagi dengan min 480. Kira-kira berapa itu ketemunya? Oh ya, salah tekan, Pak. Hitung aja ya. 4046. 84.666. Oke, tapi cara ini benar ya. Cuman ngitungnya aja yang jadi oke. Berarti secara tidak langsung kita bisa tahu tadi ya. Berapa tadi Dek yang Y-nya? 84.666. 666. Oke, atau dibulatkan 667 gitu ya. Tepung harga apa tadi ya? Gula ya. Telur. Oke, ketemunya sama ya, udah bener tadi Dek Evelyn. Yang kurang tadi Dek siapa? Dek Miss Rohatun tadi ya? Kayaknya ya tinggal ngitung aja sih ya itu tadi ya. Iya, Pak. Oke, ada yang berbeda yang lain? Pak, saya nyoba make minor Pak buat nyari DX, DY, DZ-nya itu kok beda hasilnya ya Pak? Apa saya salah ngitung ya? Beda hasilnya? Iya.
Oke, pakai yang kofaktor berarti ya. Iya, Pak. Ketemunya berapa? Nggak tahu sih, Di Pak, ini DX-nya saya ketemu min 1000. Saya nolnya saya masukin. kurangin dulu. Saya kurangin. Min Oh, dikurangin. 1197 DX-nya. Kalau D-nya biasa benar. D, Kalau D-nya DA-nya biasa benar min 480. 180. Mungkin di perhitungan ininya kali ya. Iya, mungkin salah di situ, Pak. Dicek kembali, coba lihat di itunya. Kan yang diganti kalau X berarti X-nya harus diganti gitu kan ya. Iya, Pak. Harusnya sama sih ininya. Perhitungan itunya. Atau plus minusnya, coba tanda plus minusnya. Perkaliannya itu juga bisa dicek ulang. Hasilnya benar atau enggak. Tuh. Kalau yang seharus itu memang lebih cepat sih ya. Jadi ini harusnya sih sama antara yang seharus dan kofaktor karena kan ini determinannya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini, Tadi Dek? yang saya Salma, Pak. Salma. Iya, tadi yang DX itu hasilnya gimana sih, Pak? Kalau saya jauh banget kayaknya. DX tadi berapa tadi ya? Nolnya ada berapa nih? 12 juta ya? 12 juta minus 12 juta 880.000. Kalau nolnya dimasukin ya. Ini atau saya share aja ya. Coba ya, share screen ya. Perhitungan saya. Nah, ini tadi kan kita, kan di sini kan ya. Nah, ini kan apa namanya? Soalnya ya. Nah, kalau saya lebih enak menggunakan Excel deh ya. Nah, di sini Excel kita kan masukin tadi ya. Nah, ada A-nya kan tadi ya, ada A-nya 25, 10, 32, 8, 12, 24, 0, 13. Betul kan ya? Nah, kemudian ini kan sebelumnya belum ada ya. XYZ-nya, kemudian di sini ada B-nya ya. B-nya hasil perkalian dari jumlah rotinya dikalikan harganya gitu kan. Nah, jumlah roti kali harganya. Kemudian yang pengen kita carikan satu-satu ya, kalau pakai metode grammar tadi ya. Nah, kalian kan pakai yang seharus tadi ya. Nah, ini sebenarnya Excel ini untuk koreksi aja ya. Nah, ini intinya kan yang kalau mencari X berarti kan yang kolom pertama itu kan digantikan dengan angka yang ada di B ya. Nah, yang ada di B, matriks B-nya. Nah, kita ganti di sini, atau vektor ya, ini vektor B-nya. Nah, kita ganti, kemudian kita cari determinannya. Nah, cari determinan itu rumusnya apa? Kalau di Excel itu bisa kalian catat saja. Kalau mencari determinan itu dengan sama dengan M determ. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak, Dek? M determinant. Ya, sama dengan M determ. Nah, gini. Nah, diketik, kemudian tinggal memblok ininya ya, apa namanya, angka yang ada di matriksnya, udah selesai. Oke, itu kalian ketemu determinan A-nya, kemudian kalau diganti ya tinggal ketemu lagi juga determinan X-nya, kemudian determinan Y-nya, determinan Z-nya. Nah, tadi yang disebutin itu sama ya. Hitungannya secara garis besar udah betul gitu ya. Nanti mengganti nilai XYZ, mencari nilai XYZ-nya. Itu pembagian antara determinan. Kalau X ya berarti determinan AX-nya dibagi dengan determinan A-nya. Dan seterusnya. Nah, ketemunya ini adalah harga masing-masing barangnya ya. Nah, ini meskipun kurang real ya. Cuman untuk contoh aja. Harga tepung 26.800, harga gulanya 84.000, ini nggak mungkin banget ya. 84.000
Dan harga telurnya 12.000. Berapa sudah betul ya? Gitu. Oke, bisa diikuti ya, Dedek. Iya Pak, bisa. Makasih. Oke, nah ini untuk mencari cara dengan Excel-nya seperti ini. Nanti kalian bisa pakai untuk ya menyelesaikan persamaan linear yang lain gitu, yang pernah mungkin kemarin di pertemuannya Pak Haji ada beberapa persamaan linear gitu ya. Kalian coba pakai seperti ini juga bisa. Nanti hasilnya apakah sama atau berbeda misalnya. Oke, nah ini kan akan ketemu ya masing-masing harga yang saya sebutkan di awal tadi kan. Kalau misalnya ada harga yang berubah, nah itu apakah kita harus mengubah yang bagian mana? Nah, itu bisa tentu dari sini gitu ya. Atau ketika harga ini naik gitu ya, kita itu harus mengurangi apa atau mengubah, misalnya mengubah harga jualnya misalnya itu ya, itu kan juga bisa. Kita tahu per masing-masing harganya. Oke, kurang lebih cara penggunaannya seperti ini untuk metode grammar ya, yang kita hanya melihat dari nilai determinan matriksnya. Oke, sebelum saya akhiri, ini 11:05 ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Dek? Nah, intinya yang saya jelaskan di sini tadi lebih ke overview ya, mengingat kembali kalian pernah dapat di SMP atau SMA mungkin ya. Mungkin SMP kayaknya udah ya kalau sekarang ya. Nah, kan SD ya udah ya. SMP lah paling enggak ya. Nah, ini seharus dan seterusnya ini kalian pasti dapat. Nah, kalau dimasukkan ke dalam studi kasus itu aplikasinya seperti apa? Kemudian kalian bisa menggunakan sekarang kan ada IT, ada teknologi komputasi ya. Nah, pakai Excel itu bagaimana? Ini salah satu cara termudahnya gitu ya, mencari di Excel. Oke, nah dengan tetap kita menggunakan ininya ya, teorinya ya berdasarkan grammar ini gitu ya. Kita kalau menghitung Excel determinan tahu gitu ya. Bisa, cuman ketika kita nggak tahu teori cara grammarnya ini diapain lagi, nah itu kan nggak tahu juga gitu ya, hasilnya juga nggak akan ketemu. Oke, saya rasa itu. Ada pertanyaan? Cukup? Pak, izin bertanya. Iya. Pak, jadi itu cari AX-nya tadi itu dimasukin yang nilainya tadi loh Pak, 1080 terus dikalikan sama yang matriks yang depannya itu loh Pak. Jadi ini tuh loh Pak, yang AX 108 dan sekian, terus ini nanti bisa diselesaikan dengan metode Sarus juga ya Pak jadinya yang di sini tuh? Bisa. Dengan Sarus hasilnya tadi ya yang diselesaikan oleh siapa? Yang Sarus tadi yang siapa ya? Miss Rohaton ya? Jadi itu sama saja ya Pak ya, mau pakai yang Sarus atau pakai yang ada di PPT itu? Iya, yang ditutup-tutup sama itu. aja. Nilainya sama aja, pasti Mbak. sama, ketemunya sama. Kalau Ya, itu baik, ada Pak. yang berbeda, biasanya ini sih. Coba ya kalau ini pakai kofaktor ya. Iya Pak, tadi saya pakai kofaktor Pak. Kan pakai kofaktor kan. bingung. Berarti kan nilainya kan nilainya yang pertama misalnya kita pakai baris pertama ya. Baris pertama kan. Nah, berarti nilai awalnya kan yang kofaktor itu yang pertama kan ini ya, 1000 ini ya 1080 atau kalau ini 1 juta mungkin ya angkanya. Iya 1.080.000 ini ya. Ya dikalikan dengan nilai determinannya dari minornya ini kan, Dek. Ya kan, angka di sini kan ya, dikalikan minornya ini ya, determinarnya kan. Nah, berarti kan dikalikan determinan dari ini. Ya. Aduh kurang tanda. Yes.
Oke, betul nggak hasilnya segini? Betul Pak punya saya. Tapi hasil akhirnya tuh beda Pak. Mungkin Ya, kurang kita teliti yang teruskan. tandanya itu loh Pak. Minusnya itu loh Pak. Ya. Itu dikalikan. Kalau ada yang beda, aduh ini diganti ya. Oke, kembali. Oke, sama dengan yang kedua tadi ya, dikalikan. Oke, kalau ada yang beda mungkin bisa dicek deh. Seharusnya sama ya. Baik, Pak. Sama dengan ini dikalikan. Ini ya. Aduh, kurang kurung. Oke, berarti harusnya kan sama dengan yang ini, dikurangi ini, ditambah ini kan. Nah, hasilnya sama. Ini kan. Iya, Pak, sama-sama. Ini yang ada di sini. Iya, Pak, baik, Pak. Jadi poinnya itu sama ya, Pak, ya mau pakai yang kofaktor sama mau pakai kofaktor atau pakai sarus itu sama. Iya, Pak, baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Pak, saya mau nanya. Ya, ada lagi. Itu tadi minus 128 itu dari 1.100.000 dari 112.320 dikurang 61.200 itu Pak. Ya. Terus ditambah dengan yang satunya kan? Ditambah dengan minus 6 juta ya ini ya. 6 juta atau 64 juta ini? 64 juta ya. Oh, itu dikurang yang kedua. Yang kedua kan kurang karena apa? Karena dia kan pangkatnya negatif kan? Pangkatnya kan ganjil kan, sehingga hasilnya kan negatif. Oh, jadi yang kedua tuh selalu dikurang ya, Pak? Iya, betul. Yang kedua itu. Oh, ya saya salah di situ, kan Pak. tergantung I dan K-nya kan. Iya, tergantung. Nah, ini kan minus kan, Dek ya. Ini udah masuk ke slide ya saya ya. Nah, ini minus kan. Kenapa? Karena dia pangkatnya kan I tambah J. Nah, kalau ada 1, 2, berarti kan 1 tambah 2 kan 3. Nah, min 1 dipangkatkan 3 kan hasilnya negatif. Nah, minus ya. Iya, ya. Kasih, Pak. Nah, jadi kalau dia ganjil biasanya minus. Nah, kalau kalian pakai yang ekspansi baris kedua, nanti beda lagi. Nggak harus yang kedua sih, yang minus gitu ya. Tapi tergantung dari ekspansinya yang keberapa gitu ya. Kalau ekspansi kedua, baris kedua, nah baris kedua kan ini ya, A21, A22, A23 kan. Nah, yang pertama itu nanti kalian akan ketemunya minus dulu. Atau min dulu ya, min dulu di sini. Karena dia min 1 di pangkat 3 kan. Nah, kalau yang di sini nanti plus, jadi min plus min gitu nanti. Kalau kalian pakai ekspansi yang kedua. Gitu. Itu kalau pakai cara kofaktor ya. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Nah, kofaktor ini memang banyak dipakai ya. Kalau mau menyelesaikan berbagai ini. Dengan cara kofaktor. Ya, tapi kalau kita udah pakai Excel, ya lebih cepat aja ya, lebih mudah gitu. Tapi kalian tahu cara menghitungnya atau cara dapatnya itu dari mana gitu. Nah, kalau nanti bentuk ordonya udah 4x4 ke atas, ya, otomatis kalian nggak akan bisa menggunakan sarus yang dicoret-coret itu dikali-kali. Meskipun angkanya kecil ya tetap kalian pakai kofaktor metodenya. Kalau tanpa bantuan Excel ya. Oke, saya rasa itu deh ya.
Semoga bisa membantu lebih memahami cara menyelesaikan kasus ini. Nah, untuk selanjutnya ini kita minggu depan ya, di Kamis minggu depan kita akan pelajari dengan metode yang lain gitu ya. Bisa metode tetap matriks gitu ya, cuman yang tadi kan dengan Cramer ya, kita menggunakan determinan. Nah, kita pelajari metode yang lain, ada metode Gauss-Jordan, dan juga metode dekomposisi LU. Ini coba kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Ini kalau di saat sekolah, saya kurang tahu ya, sekarang ada enggak ya? Atau mungkin belum pernah disampaikan ya, atau sudah juga mungkin ya, karena biasanya lebih cepat ya kalau yang sekarang. Kalau dulu kan, kalau di zaman saya masih belum ya, baru dapat ketika kuliah juga. Nah, ini coba kalian pelajari, kalau pernah di SMA coba buka-buka lagi gitu ya. Dan metode Gauss-Jordan, dan dekomposisi LU. Nah, kemudian satu lagi, ini kalau tadi itu kita hanya untuk contoh ya, yang harga roti tadi. Nah, untuk selanjutnya coba kalian cari ya. Ini kita karena pengembangan produk ya. Nah, kita pengen saya reverse gitu ibaratnya ya. Membalikkan gitu ya. Kalau kalian punya produk makanan kering, misalnya ada mie instan, di belakangnya kan pasti akan ada komposisi, ada nilai gizi juga atau nutrisi di sebelah kanannya atau di bawahnya gitulah ya. Nah, dari komposisi dan nilai gizi itu kira-kira bisa diprediksi nggak sih sebanyak atau berapa banyak sih untuk membuat mie instan tersebut gitu ya bahannya. Tepung terigu, kalau formula kan biasanya dirahasiakan kan deh ya. Nah, membuat mie instan ini formulanya tepung terigunya berapa kilo, kemudian tepung tapiokanya berapa kilo, kemudian gula atau garamnya berapa gram. Nah, itu kan ada sedikit rahasia ya formula di situ. Nah, ini kita akan coba pengen inverse gitu ya dengan persamaan linear ini. Nah, kalian cari lah ya di rumah pasti ada. Kalau nggak mie instan, ada biskuit, ada atau mungkin kerupuk juga mungkin ya, atau keripik yang model-model keripik kentang dan sebagainya itu. Nah, kalian lihat di bagian belakangnya komposisi kemudian nilai nutrisinya. Nah, kira-kira kalau itu dikonversi, kalian bikin persamaannya gitu ya. Kan misalnya apa? Gambarannya gini, lemak kan di nilai gizi itu kan ada lemak ya. Nah, lemak itu apakah hanya diperoleh dari minyak goreng saja atau minyak nabati yang ada di situ gitu? Kan tidak ya. Nah, bisa jadi kan tepung juga ada lemaknya gitu kan. Nah, tepung terigu ada lemaknya, atau protein kan juga seperti itu ya. Protein mungkin dia komposisinya ada telurnya, ada tepung juga. Nah, tepung punya protein, telur juga punya protein, kan gitu ya. Nah, itu kalian coba buat persamaannya, kemudian nanti kira-kira itu komposisinya atau formulanya seperti apa untuk misalnya membuat 100 gram produk, gitu ya, butuh berapa kilogram bahan bakunya, gitu ya. Nah, ini asumsinya misalnya tidak ada perubahan nilai nutrisi selama proses, jadi sebenarnya diproseskan karbohidrat itu ya kena panas mungkin ada yang hilang misalnya gitu ya berapa persen, tapi ini berarti diasumsikan sama gitu ya. Kalau tepung terigu itu punya karbohidrat 80%, ya berarti setelah proses ya sama gitu ya, 80% juga tidak berubah. Kemudian ada air itu juga sebenarnya ada perubahan, ada penambahan dan sebagainya. Di masing-masing bahan juga ada air, tapi itu kita abaikan. Jadi jangan menggunakan komposisi air ya untuk membuat persamaan ini. Tapi yang di luar air gitu ya, karena itu kita abaikan. Oke, saya rasa itu nanti bisa dikumpulkan di elok di bagian tugas kalau nggak salah ya, di tugas atau kuis saya menamakannya tadi. Itu di minggu ini ada upload ya nanti bentuknya. Boleh kalian dengan Excel tadi ya, seperti yang saya contohkan, itu untuk memudahkan perhitungan saja. Karena kalau pakai kalkulator juga agak lama kan ya. Nah, kalau dengan Excel kalian bisa mengotak-atik mana yang akan dikalikan, mana yang dibagi, ditambah, dan seterusnya. Nah, itu persamaannya, kemudian bentuk matriksnya bagaimana, kemudian nanti hasil
variabel dari bahan bakunya itu berapa banyak atau berapa masanya gitu ya, berapa gram. Oke, saya rasa itu untuk kuliah hari ini deh ya. Kita lanjutkan diskusinya di minggu depan di jam dan hari yang sama. Untuk kelas A nanti insya Allah presensinya akan saya masukkan berdasarkan presensi manual tadi yang sudah diisi di Google Form-nya di Elok. Nanti akan saya masukkan, inputkan ke Simaster secara manual. Jadi saya masukkan satu-satu sesuai yang ada di situ. Kalau dilihat dari sini, yang hadir berapa nih, Dek ya? 61. Maksud cuma 60. Ya, nanti saya cek lagi ya. Berarti di luar itu nanti termasuk ya tidak hadir gitu ya. Mungkin atau ada gangguan, biasanya terikot ya nanti di ininya. Ada yang keluar masuk. Oke, saya rasa itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila banyak kurangan. Saya cukupkan ya. Jika ada pertanyaan bisa disimpan kemudian ditanyakan di pekan depan ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dapat.